Sesudah engkau mengambil keputusan, sesudah engkau berazam, ya, maka bertawakallah kepada Allah. Maka inilah kemudian keputusan yang telah dibuat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya. Dan pihak-pihak yang kita undang, di samping mereka yang telah berhasil dengan baik melakukan penambangan, dari pihak pemerintah juga kita undang, ya. Bahkan juga mantan wakil presiden Pak JK juga kita undang. Menariknya Pak JK mengatakan ini bukan pemberian, ini tantangan. Masa Muhammadiyah tidak berani ngambil tantangan ini? Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Malang, pimpinan cabang baik Muhammadiyah maupun Aisyah, Ortum, para sesepuh Muhammadiyah dan Aisyah, kepala sekolah dan jajaran SMK Muhammadiyah, bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 29 Allah berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian segala yang ada di bumi semuanya. Kemudian Allah menuju ke langit dan menyempurnakannya, dan Dia terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Ayat ini memberikan wewenang
kepada manusia untuk mengelola segala yang ada di bumi, termasuk mengelola tambang. Ya. Dan menariknya, ayat ini diakhiri dengan wa huwa ala kulli syai'in alim. Ya. Ada kata alim di situ, yakni Allah itu zat yang maha berilmu. Hubungan antara segala yang di bumi ini diciptakan untuk kalian para manusia itu mengikuti alur dari ayat ini harus dikelola berdasarkan ilmu. Ya. Dan Muhammadiyah, ya, isu terakhir membuat kebijakan untuk menerima bukan pemberian, menerima tantangan untuk mengelola tambang. Lain kalau kemudian Muhammadiyah diberi sekian yang sudah jelas. Ini kan masih harus ada upaya-upaya sangat serius. Dan Muhammadiyah menerima sebagai tantangan. Ya, itu pasti tetap mengikuti alur Undang-Undang Dasar 45. Gampangnya, bumi dan isinya ini dikuasai oleh negara dan digunakan sebanyak-banyaknya bagi rakyat, bagi kebaikan rakyat. Dan ini sesuai di surat Al-Hasyr, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Selama ini pengelolaan atau pengolahan tambang itu telah menjadikan segelintir orang menjadi the have, begitu tingginya dibanding secara umum kekayaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Jumlahnya tidak sampai 10. Maka jelas ini tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Mohon maaf saya lupa menyebut Pak Camat tadi itu ya. Saya lupa karena bajunya sudah mirip Muhammadiyah sehingga tidak kelihatan bahwa itu Pak Camat, tapi itu bagian dari Muhammadiyah. Pak Nurul Humaidi, mungkin nanti dikirim kartunya itu, kartu Muhammadiyah ke kantor beliau. Jadi jelas bahwa Muhammadiyah menerima ini sebagai tantangan dan itu akan digunakan untuk kebaikan umat, kebaikan bangsa. Seperti telah diperankan oleh Muhammadiyah selama ini. Insya Allah dengan tekad yang seperti itu kita akan ditolong oleh Allah. Dan harap dimaklumi jika yang lain begitu diberikan
itu langsung menerima. Muhammadiyah membahas sampai 2 bulan. Dan pada puncaknya mengundang seluruh PWM se-Indonesia. Sehingga bukan keputusan yang dibuat dengan cara yang tergesa-gesa. Diundang baik yang punya pikiran menolak maupun pikiran menerima. Bahkan juga diundang beberapa penambang yang berhasil dan relatif memperhatikan lingkungan. Dan di antara yang diundang itu ada yang selama ini sangat dekat dengan Muhammadiyah. Miliaran uang kemudian diserahkan kepada Muhammadiyah, termasuk mendirikan rumah sakit di kampung Pak Haidar Nasir di Bandung. Dan nanti prosesnya itu Muhammadiyah akan menunjuk PT yang telah dimilikinya. SIUP itu diserahkan pada PT itu, dan PT itu di bawah wewenang, di bawah petunjuk pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian PT itu akan menunjuk pihak-pihak yang akan melakukan penambangan, dan sebelum melakukan penambangan itu akan harus menyerahkan ke PT Muhammadiyah itu sejumlah pembiayaan untuk reklamasi, untuk perbaikan, mengembalikan lingkungan yang asalnya baik menjadi baik, bahkan insya Allah menjadi lebih baik. Dan dalam hal ini Muhammadiyah perlu tampil untuk sekali lagi menunjukkan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah insya Allah memberikan manfaat, kemaslahatan secara umum, tanpa kemudian ada dampak-dampak terutama lingkungan yang bersifat negatif. Terima kasih. Jadi saya sengaja tidak di podium. Ini salah satu berkah yang pertama. Sekarang ini sebentar lagi juga musimnya orang mencari kursi untuk menjadi bupati, wakil bupati, wali kota dan lain sebagainya. Jadi begitu pentingnya kursi itu. Sehingga karena itu hemat saya, sekarang ini kursi lebih penting daripada podium. Saya tidak tahu apa gelas yang satu ini, cangkir yang satu ini ada isinya atau tidak ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin lebih baik kalau ditambahnya kan cangkirnya lagi ya. Lebih banyak, saya kira lebih baik ya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, selama 2 bulan itu kami tukar pandangan, bahkan juga dengan pembicaraan yang sangat panas. Nah, etika
berorganisasi, ya, ketika terjadi perbedaan pendapat satu sama lain dan tidak bisa dikompromikan, maka wewenang untuk memutuskan berada pada ketua umum. Dan begitu ketua umum memberikan keputusan, maka semuanya harus mendukung. Inilah etika berorganisasi. Profesor Din Samsudin, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2005 ya, sampai dengan 2015, sebelumnya menentang ketika nanti Muhammadiyah menerima tawaran mengelola tambang ini. Tapi begitu Muhammadiyah sudah memberikan keputusan, maka Pak Din menyebut bahwa beliau sepenuhnya sami'na wa ata'na. Jadi kita sudah diberikan contoh. Yang memberikan contoh mantan ketua umum yang sekarang menjadi ketua ranting. Nah, ya. Apakah mesti benar apa yang diputuskan oleh BP? Belum tentu. Tapi sudah dihitung kemungkinan besar benar. Andai kata nanti akhirnya salah, maka pertanggungjawabannya itu bukan pada setiap orang yang menyetujui, tapi itu ada pimpinan pusat. Dan pimpinan pusat yang tertinggi adalah ketua umum. Wasawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ya. Ajaklah musyawarah. Ya, banyak pihak. Ya. Sesudah engkau mengambil keputusan, sesudah engkau berazam, ya, maka bertawakkallah kepada Allah. Maka inilah kemudian keputusan yang telah dibuat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya. Dan pihak-pihak yang kita undang, di samping mereka yang telah berhasil dengan baik melakukan penambangan, dari pihak pemerintah juga kita undang, ya. Bahkan juga mantan wakil presiden Pak JK juga kita undang. Menariknya Pak JK mengatakan ini bukan pemberian, ini tantangan. Masa Muhammadiyah tidak berani ngambil tantangan ini? Sebagian orang Muhammadiyah menyatakan, kok mengelola tambang, bahkan mengelola republik ini, Muhammadiyah siap. Andai kata nggak ada pemilihan umum, gantian saja, ya, antara Muhammadiyah dan NU, ya. Sekarang ini bupatinya, ya, bulan November nanti itu Muhammadiyah selama 10 tahun.
Setelah itu nanti 10 tahun berikutnya saudara kita Nahdlatul Ulama. Ya. Maka insya Allah ya, karena Muhammadiyah sudah terbiasa berkhidmat pada umat, pada bangsa ini, dan orang menilai Muhammadiyah selalu berada di baris terdepan. Mengapa itu bisa terjadi? Yang pertama dan penting ya, itu adalah pertolongan Allah. Bukankah kita selalu mengakhiri pidato-pidato kita dengan nasrum minallah wa fathun qarib? Ya. Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang sudah dekat. Itu selalu kita ucapkan. Ya. Saya yakin, seyakin-yakinnya Muhammadiyah jadi besar, jadi luar biasa itu tidak lepas dari pertolongan Allah. Ya. Dan tentu kita diperintahkan ikhtiar. Nambang adalah ikhtiar. Lalu kita yakin akan dibimbing oleh Allah, akan ditolong oleh Allah, karena kita berpikir itu semuanya bukan menjadikan individu-individu apalagi pimpinannya menjadi kaya, tapi itu untuk kesejahteraan bagi umat, bagi bangsa. Ya. Nah, inilah kemudian yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Pada waktu konsolidasi Sabtu dan Ahad tanggal 27-28 bulan Juli yang lalu, ya, masih juga muncul pandangan-pandangan yang keras dari beberapa pimpinan wilayah Muhammadiyah. Ya, maka Bapak pimpinan pusat memberikan penjelasan. Salah satunya yang terutama terkait dengan nas, saya diminta untuk menjawab. Maka saya sampaikan apa yang disampaikan oleh PWM-PWM dengan nada yang keras itu adalah suara malaikat. Ya. Langsung mereka terutama yang bersangkutan tepuk tangan. Lalu saya teruskan. Di surat Al-Baqarah ayat 29, Allah menjadikan untuk kita ya segala yang ada di bumi ini semuanya. Ya. Maka ajaran yang seperti ini ya, itu tidak boleh dinegasikan. Ya, tidak boleh dinegasikan. Ya. Ya. Harus tetap manusia itu menjadi penerus khalifatullah fil ardi ini untuk menerima delegasi kekuasaan dari Allah untuk mengurus bumi ini. Adapun yang disampaikan oleh bapak, sebagian bapak dan ibu-ibu PWM dan juga dari pimpinan pusat Aisyah itu tidak bisa meniadakan, menafikan, menegasikan bahwa manusia kepadanya diserahkan
pengelolaan bumi ini termasuk tambang. Ya. Nah, di ayat 30-nya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi ini seorang khalifah. Malaikat bukan menolak, tapi mempertanyakan kepada Allah. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka bertanya kepada Allah, akankah engkau jadikan man yang akan melakukan perusakan di muka bumi dan akan melakukan penumpahan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini selalu bertasbih padamu, memahasucikan engkau ya Allah. Lalu jawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan, aku lebih mengetahui daripada apa yang engkau ketahui. Ya. Nah, yang disampaikan oleh sebagian dari BWM itu mengatakan, akankah Muhammadiyah mengambil tambang? Bukankah itu akan menjadi tindakan merusak alam semesta? Lalu karena banyaknya korban-korban berarti juga membunuh manusia. Sementara kami orang-orang Muhammadiyah ini kok kelihatannya lebih kuat saya ya daripada yang di belakang ini ya. Jadi begitu ya. Padahal pasti usia saya lebih tua daripada yang di belakang itu. Ya. Tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Rasanya saya akan berhenti kalau sudah yang di belakang ada yang semaput. Tapi penting, yang di belakang ini penting. Ya. Hampir pasti pikirannya yang di belakang ini merasa berdiri sebagai jenderal, ngaten Pak Camat. Ya. Dan itu penting. Ya. Insya Allah dari keluarga beliau-beliau ini nanti akan ada yang jadi jenderal. Karena Muhammadiyah telah memiliki jenderal besar, panglima besar Sudirman. Nah, jadi penting ya, penting. Ya. Nah, cuma nanti nggak usah diwariskan kepada anak cucunya, semaput. Nah, jangan diwariskan ya. Kalau semaput, biar bapaknya saja yang semaput, anaknya jangan pernah semaput. Salah satu syarat jenderal itu
tidak pernah semaput. Nah, kira-kira seperti itu. Saya teruskan. Ya. Bukankah Muhammadiyah ini sudah berada pada pada posisi yang benar, punya track record yang sudah baik. Lagi pula Muhammadiyah ini kaya. Ngapain tiba-tiba kemudian harus menerima itu? Loh, kan mirip lah dengan malaikat. Mirip. Ya. Kalau malaikat mempertanyakan, Allah mau membuat Nabi Adam, gamanya gitu ya, nanti seterus keturunannya, ini yang akan mengelola bumi. Lalu orang-orang Muhammadiyah menolak kebijakan PP untuk melaksanakan ayat 29 itu. Ya, seperti itu. Ya. Pak Edar tidak mau mengatakan analog dengan firman tadi ayat 30, inni a'lamu ma la ta'lamun, tidak mau begitu. Tapi dari segi proses sampai 2 bulan itu untuk menghimpun segala informasi, segala argumentasi, baik yang menerima maupun yang menolak. Ya. Maka berarti yang memberi rambu-rambu awal untuk pengelolaan bumi oleh Nabi Adam dan anak cucunya itu para malaikat. Maka yang disampaikan PWM dengan berbagai keberatannya dan argumentasinya itu tidak boleh menegasikan, meniadakan, menghapus ayat yang ke-29. Sama logikanya dengan begini. Jalan itu dibuat untuk dilewati. Ya. Sekali lagi, jalan itu dibuat untuk dilewati. Maka tidak boleh ini ditolak. Ya. Tidak boleh. Nah, yang boleh ialah membuat rambu-rambu supaya orang yang jalan, kendaraan yang lewat di jalan tersebut ya, mendapat jaminan akan selamat. Ini namanya rambu-rambu. Tidak boleh rambu-rambu menegasikan fungsi jalan tadi. Fungsi bumi itu lakum untuk kebaikan kalian, maka tidak boleh dinegasikan oleh rambu-rambu. Ada yang nyampaikan sampai 10 ayat ya, menguatkan supaya PP menolak tambang ini. Ya. Maka ketika saya sampaikan terima kasih, seperti malaikat telah memberikan rambu-rambu yang pertama, yakni supaya tidak terjadi perusakan di bumi, supaya tidak terjadi penumpahan darah. Nah, itu yang disampaikan malaikat. Ya. Maka pengelolaan bumi tidak boleh punya dampak rusaknya bumi itu, apalagi terjadi penumpahan darah. Dan Muhammadiyah ya telah memiliki habit, telah memiliki sunnah, telah memiliki kultur ya, untuk sekali lagi ya menjadikan apa yang dikelolanya itu
tanpa ada perusakan-perusakan, tanpa ada pengorbanan-pengorbanan jiwa manusia. Nah, kenapa Allah bersikukuh menjadikan Adam? Padahal sebelumnya kemungkinan besar malaikat punya pengalaman bahwa bumi itu ketika sebelum manusia itu ada, itu lalu didiami oleh makhluk-makhluk yang lain, lalu terjadi kerusakan-kerusakan. Atas dasar pengalaman itulah kemudian malaikat mempertanyakan kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Pimpinan-pimpinan wilayah punya pengalaman. Ketika tambang kemudian dikelola, ya, itu lalu melahirkan dampak lingkungan, melahirkan kerusakan-kerusakan, ya, bahkan juga kematian-kematian. Atas dasar itulah kemudian pimpinan-pimpinan wilayah tadi itu menolak apa yang akan diputuskan, apa yang telah diputuskan oleh pimpinan pusat. Ya. Padahal ya, dalam hal di ayat tersebut Allah tetap bersikukuh menjadikan Adam, menjadikan anak cucu Adam. Ya. Dan memang kerusakan-kerusakan lingkungan dan sebagainya itu terjadi. Ya. Sesudah Adam, sesudah Banu Adam, pertumpahan darah juga terjadi. Kenapa Allah tetap bersikukuh? Iya, karena Adam yang akan aku ciptakan itu, kepadanya saya amanahkan risalahku, aku amanahkan agamaku. Dan selama berpegang pada agamaku, berpegang pada Islam, maka kerusakan-kerusakan itu tidak akan terjadi. Penumpahan-penumpahan darah tidak akan terjadi. Dan Muhammadiyah adalah organisasi yang memiliki ideologi keagamaan, meneruskan risalah para nabi, dan sekarang ini risalah yang dibawa Nabi Muhammad. Ya. Iya, ada yang mengelola tambang, lalu dampak lingkungan itu terjadi, ya, bahkan banyak korban dan lain sebagainya. Nah, Muhammadiyah, ya, ada pengendali yang namanya agama, ada jalan untuk mengurangi, mengeliminir, mereduksi dampak-dampak negatif tadi serendah-rendahnya. Dengan apa? Dengan ilmu dan teknologi. Muhammadiyah memiliki 4 prodi pertambangan tersebar di Universitas Muhammadiyah. Punya orang Muhammadiyah yang berhasil melakukan penambangan dan kemudian dinilai oleh negara, ya, telah melaksanakan dengan baik. Atas modal yang seperti itulah Muhammadiyah, modal agama, modal ilmu. Tadi ya, Allah mengakhiri di surat Al-Baqarah 29 itu dengan alim. Ya. Lalu kemudian di 30-nya
Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini juga kaitannya dengan ilmu. Nah, ya, saya ingin sampaikan ya, bagaimana menguranginya. Sekali lagi dengan mengkaji melalui ilmu pertambangan, ya, bagaimana mengurangi itu semuanya, bahkan berusaha untuk ya, menzerokan akibat-akibat yang negatif itu. Ya. Di bulan Juni, ya, tanggal 11 sampai dengan 15, tanggal 9 sampai dengan 15, kami diundang dan dibiayai oleh Kedutaan Besar Cina di Indonesia sebanyak 31 orang untuk berkunjung ke Republik Rakyat Cina. Ada 2 gelombang. Gelombang pertama dari PP ada Profesor Mukti, Abdul Mukti, Sekum, lalu saya, lalu beberapa ketua PWM, lalu ada beberapa lagi, ada beberapa rektor, itu ke Uighur, ke Xinjiang, ke Beijing, lalu ke Shanghai. Nah di Shanghai, ya, di hari terakhir kami dibawa ke perusahaan pesawat terbang. Nah, mereka setiap 1 minggu sekali itu berhasil memproduk 1 pesawat. Kenapa bisa begitu cepat? Ya, ternyata ya, membuat pesawat di pabrik itu sebagian besar ditangani oleh teknologi yang namanya robot. Ya. Mereka juga mengembangkan untuk konteks pertambangan itu yang ya seringkali menimbulkan korban. Itu yang bekerja adalah robot-robot itu. Nah, ini teknologi, ya, dan tentu teknologi itu berdasarkan ilmu. Oleh karena itu, hemat saya, Pak Kepala Sekolah, SMK kita ini segera bikin robot itu untuk pertambangan. Tepuk tangan gitu ya. Nah. Kita punya banyak SMK. Saya kira di Kabupaten Malang, ada di Panjen, ada lagi juga di Gondang Legi ya. Masih mungkin ada lagi. Ya. Itu kalau kemudian bisa membuat robot-robot yang seperti itu, ini akan mengurangi resiko-resiko tentang kematian dan lain sebagainya. Maka insya Allah Muhammadiyah dengan cara seperti itu ke depan setidak-tidaknya akan dilakukan. Ya. Ya. Karena apa? Karena Allah tadi itu ya mengakhiri firman-Nya di 29 dan 30 itu dengan prinsip keilmuan. Maka inilah kemudian yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, lalu Pak Haidar dengan bijaksana menyampaikan bahwa yang menolak dengan berbagai argumen-argumen itu akan kami jadikan ya sebagai masukan yang penting. Mereka keberatan, khawatir terjadinya perusakan alam, penumpahan darah dan lain-lain sebagainya, maka insya Allah itu akan menjadi perhatian penting kami. Dengan kata lain, pimpinan pusat tetap menghargai
orang-orang yang menolak tadi, ya, karena sekali lagi ketika itu digunakan argumen itu untuk menolak, justru melawan surat Al-Baqarah 29. Tapi kalau itu dijadikan rambu-rambu, termasuk dhoharul fasadu bil barri wal bahr dan sebagainya, ya, maka itu menjadi penting, sehingga sekali lagi setelah keputusan itu dibuat, maka kita bertawakul kepada Allah. Insya Allah ini akan menjadikan khidmat Muhammadiyah bagi umat, bagi bangsa lebih besar dan lebih besar. Nah, ya, sehingga Muhammadiyah rasanya, ya, Muhammadiyah itu organisasi keagamaan yang paling kaya di dunia, bahkan rasanya juga di akhirat. Nah. Amin. Sebab semuanya milik Muhammadiyah. Ada yang lain, ormas yang lain itu milik yayasan-yayasan. Tapi kalau Muhammadiyah itu semuanya milik Muhammadiyah. Lalu di mana kemudian uang Muhammadiyah ditaruh? Ya di bank syariah. Nah, gitu ya. Di bank syariah. Tapi ketika sebuah bank, apalagi bank syariah, lalu tidak mengindahkan, ya, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum itu, ya, lalu disalurkan dana Muhammadiyah ke korporat yang besar-besar, maka Muhammadiyah mengambil sikap sekaligus juga untuk menjadikan bank-bank yang syariah bisa bersaing, ya, secara apa? Secara normal. Karena kalau bersaing dengan yang kuat, hampir pasti yang lemah akan kalah. Kehadiran Muhammadiyah memperkuat yang lemah. Ya. Nah, tadi Ibu dan Bapak, ya, tadi ada tas yang diserahkan ke, ya, Ketua PDR, ya. Saya, ya, tadi dapat ilham, ya, bahwa yang diserahkan itu tidak sebanding dengan satu mobil. Betul, ya? Ini tidak sebanding dengan satu mobil. Saya pernah diminta untuk menjadi bagian. Ingat, saya setiap Jumat atau 1 bulan sekali itu ada istighosah, ya. Nah, istighosah itu secara harfiah artinya memohon kepada Allah dengan agak maksa-maksa. Nah, gitu ya. Kalau doa itu menghimbau kepada Allah, tapi kalau istighosah itu memohon kepada Allah dengan agak maksa-maksa. Nah, gitu ya. Nah, yang memimpin istighosahan itu Kiai Afif Muhajir, ya. Kiai Muhajir Afif. Tapi biasanya yang ngisi tausiahnya saya. Nah, gitu ya. Jadi di situ, ya, karena ketika ketua cabang Bank UUS di Malang itu nyampaikan istighosah, teman-teman